Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Uliarati, NIM 21220015, mahasiswa Honors Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Hari ini saya akan menyampaikan laporan pendahuluan tentang preeklamsia mata kuliah keperawatan maternitas. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama adalah definisi. Menurut Nita dan Mustika 2013, preeklamsia adalah sekumpulan gejala yang secara spesifik hanya muncul selama kehamilan dengan usia lebih dari 20 minggu, ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah selama kehamilan disertai dengan protein urea. Yang kedua adalah etiologi. Menurut Nita dan Mustika 2013, beberapa faktor yang berkaitan dengan preeklamsia adalah yang pertama primigrapida, yang kedua grandmitigrapida, yang ketiga janin besar, yang keempat distensi rahim berlebihan, yang kelima morbid obesitas, yang keenam pada ibu yang mengalami hipertensi kronis, dan yang ketujuh adalah jumlah umur di atas 35 tahun. Yang ketiga adalah manifestasi klinis. Menurut Triatmojo 2005, yang pertama sakit kepala di daerah frontal, yang kedua penglihatan kabur, yang ketiga nyeri di daerah epigastrium, yang keempat mual dan muntah-muntah, yang kelima tekanan darah meningkat lebih tinggi, yang keenam edema dan protein urea. Selain gejala seperti itu, menurut Icemi dan Wahyu, gejala preeklamsia ringan diantaranya yang satu kenaikan tekanan darah sistolik dan diastolik, yang kedua proteinuria, yang ketiga edema. Dan gejala preeklamsia berat diantaranya adalah satu tekanan darah diastolik di atas 110, tekanan darah diastolik di atas 160, peningkatan kadar enzim hati, oliguria, proteinuria, nyeri ulu hati, dan gangguan penglihatan. Yang keempat, komplikasi. 1. Perubahan pada plasenta dan uterus. 2. Perubahan pada ginjal. 3. Hati. 4. Otak. 5. Retina adanya spasmus. Yang keenam, paru adanya edema. Dan yang ketujuh, adanya perubahan degeneratif pada otak. Yang kelima, implementasi. Menurut Amin 2016, preeklamsia ringan yang pertama yaitu istirahat di tempat tidur dengan berbaring pada sisi tubuh yang menyebabkan aliran darah ke plasenta dan aliran darah meningkat. Tekanan vena ekstremitas bawah menurun dan terabsorpsi cairan bertambah menurunkan tekanan darah. Untuk preeklamsia berat, harus diberi obat sedatif untuk mencegah timbulnya kejang, yaitu magnesium sulfat 20% dengan dosis 4 gram secara intravena dan dilanjutkan dengan magnesium sulfat 40% sebanyak 12 gram dalam 500 cc ringer laktat atau RL atau 14 gelas tetes per menit. Obat ini mempunyai efek menenangkan dan menurunkan tekanan darah serta meningkatkan dia stres. Yang keenam, pathway. Peningkatan sensitivitas terhadap tekanan peredaran darah menyebabkan angiotensin 2 dan ketidakseimbangan prokaksilin dan prondaksan yang menyebabkan vasospasme. Kemudian menyebabkan spasme proteksi ventral yang menyebabkan sakit kepala sehingga timbullah nyeri. Lalu permeabilitas kapiler meningkat dan menyebabkan perpindahan cairan dari intravena vaskuler ke intraseluler. Kemudian adanya edema umum yang menyebabkan kelebihan volume cairan, serta edema paru yang menyebabkan dyspnea sehingga timbullah gangguan pertukaran gas. Kemudian adanya vasokonstruksi pembuluh darah yang menyebabkan hipertensi sehingga gangguan pengendalian jumlah besar darah yang berfungsi di ginjal. Lalu adanya vasospasme di ginjal yang menyebabkan hiperfungsi ginjal, kemudian kerusakan glomerulus yang menyebabkan protein urea. Yang
Yang ketujuh adalah pemeriksaan penunjang. Menurut Amin 2016, yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan urinalisis, pemeriksaan fungsi hati, tes kimia darah, radiologi, yaitu ultrasonografi dan kardiotografi. Konsep dasar asuhan keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian, yaitu anamnesa yang meliputi identitas umum, data riwayat peserta. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Yang pertama keadaan umum dan pemeriksaan torak. Untuk diagnosa keperawatan, diagnosa yang pertama yaitu kelebihan volume cairan yang berhubungan dengan asupan cairan ditandai dengan edema, dengan label NOC, keseimbangan cairan, label NIC, monitor cairan. Diagnosa kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, yaitu konstruksi uterus dan pembukaan jalan lahir, label NOC, tingkat nyeri, dan label NIC, manajemen nyeri. Yang ketiga yaitu ansietas berhubungan dengan kopi yang tidak efektif terhadap proses persalinan, label NOC, kecemasan, label NIC, pengurangan kecemasan. Yang keempat adalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, label NOC, status pernapasan, label NIC, pengaturan pernapasan. Yang kelima adalah penurunan curah jantung yang berhubungan dengan perubahan afterload, perubahan tekanan darah dan edema, label NOC, status pernapasan, dan label NIC yaitu perawatan jantung. Alhamdulillah. Baiklah, sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.